Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian semuanya? Guys, happy Sunday untuk kalian semua. Untuk kalian yang kemarin menunggu konten saya, mohon maaf saya tidak menyiapkan konten untuk kalian dan tidak bisa membuat konten untuk kalian. Karena kemarin saya lagi di luar kota, dan biasanya kalau keluar kota itu saya bawa salah satu handphone saya untuk buat konten. Tapi handphonenya kebetulan lupa saya bawa, jadi saya nggak bisa buat konten untuk kalian. Cuman ya untungnya kemarin itu Sabtu dan volume nggak terlalu besar, otomatis pergerakan juga nggak terlalu signifikan dan belum banyak perubahan yang terjadi dari hari Jumat terakhir yang kita bahas tersebut. Dan hari ini kita bakalan update lagi guys, dan menurut saya untuk beberapa hari ke depan kita bakalan melihat pergerakan yang sangat menarik di market, dan saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 937 billion dollar atau turun sekitar 0,91%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.300-an, Ethereum 1.309, BNB 275, XRP 0,51, Cardano 0,42, Solana 32, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,061 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah guys. Penurunannya ranging antara 0, sekian% hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada data ekonomi penting apa yang perlu kita pantau. Dan menurut saya untuk minggu depan, hampir setiap hari kita bakalan melihat ada data ekonomi penting yang dirilis. Dimulai dari tanggal 11 guys, kita bakalan melihat ada data tingkat pengangguran atau unemployment rate dari UK di tanggal 11 Oktober. Dilanjutkan di tanggal 12 Oktober akan ada data GDP-nya untuk UK, dan malamnya kita akan melihat data PPI dari Amerika Serikat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk 13 Oktobernya ini lebih menarik lagi, di mana kita akan melihat FOMC minutes di jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat di tanggal 13 Oktober, dan malam harinya kita akan melihat core inflation rate dan juga data CPI dari Amerika Serikat. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Oktober. Dan tanggal 14-nya itu kita akan mendapatkan retail sales month on month-nya dari Amerika Serikat. Jadi hampir setiap hari kita akan melihat sebuah data ekonomi penting yang dirilis yang impact-nya cukup besar. Oke, dan menurut saya tentunya highlight utamanya nanti akan ada di tanggal 13 Oktober karena akan kita melihat data CPI dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat, menariknya adalah core inflation rate-nya itu masih diprediksi naik 0,2% guys, dari yang 6,3 menjadi 6,5. Sedangkan untuk CPI sendiri itu diprediksi menurun menjadi 8,1% dari yang 8,3. Nah, kalau misalnya kita melihat nanti data CPI itu keluar sesuai dengan yang diprediksi, ya mungkin kita nggak bakal melihat volatilitas yang terlalu ekstrim. Tapi kalau tidak sesuai, kita kemungkinan akan melihat volatilitas yang ekstrim di market. Oke? Dan kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya nanti data CPI-nya keluar itu di bawah 8,1 alias penurunan CPI yang terjadi itu lebih baik daripada yang diekspektasikan, maka kemungkinan kita bakal melihat reaksi positif dari market. Tapi kalau sebaliknya, kita melihat datanya justru keluar masih tetap di 8,3 atau bahkan naik 8,4, 8,5, dari sana kemungkinan kita bakal melihat reaksi yang sangat negatif dari market. Jadi mungkin nanti juga saya akan adakan live streaming di tanggal 13 Oktober untuk mantau bareng data CPI. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, mungkin bisa stay tune aja di tanggal 13 Oktober, mungkin sekitaran pukul 6.30 waktu Indonesia Barat malam hari, kita akan lakukan live streaming. So, itu adalah beberapa data yang perlu kalian cek ya untuk minggu depan, guys. Selain itu juga, kita kembali mendapatkan berita negatif guys, kali ini dari geopolitik, di mana ada sebuah ledakan yang terjadi di jembatan yang menghubungkan Rusia dan Crimea, salah satu area di Ukraina. Dan kenapa ini sangat penting guys? Karena jembatan ini adalah salah satu penghubung utama militer Rusia itu masuk ke Ukraina. Sehingga kalau misalnya ini sampai diledakkan, maka ini akan menyulitkan militer Rusia untuk bisa disalurkan ke Ukraina. Oke, dan ini tentunya kembali memicu tensi
dan eskalasinya semakin meningkat. Karena kenapa? Karena berarti sekarang ini yang lakukan ini juga belum tahu siapa ya guys. Yang ngeledakin ini belum tahu siapa juga, antara Ukraina atau Amerika Serikat, ya antara dua itu aja harusnya gitu ya. Dan takutnya ini eskalasinya sampai ke arah perang nuklir. Udah mulai banyak analis gitu ya mengingatkan bahwa jangan sampai kita underestimate statementnya Vladimir Putin yang sudah jelas-jelas mengatakan kalau misalnya dia tertekan gitu ya, dan untuk mempertahankan negaranya, dia akan menggunakan semua senjata yang dia punya untuk mempertahankan negaranya. Itu udah jelas statementnya, dan menurut banyak analis jangan sampai itu disepelekan gitu. Kita nggak mau sampai eskalasinya sampai perang nuklir, karena kalau udah sampai perang nuklir itu nggak ada lagi yang diuntungkan guys. Sama-sama jadi abu kok. Dan kalian bisa bayangin, Rusia itu punya 6.000 gitu ya. Seingat saya ada sekitar 6.000 senjata nuklir. Dan ada berbagai macam modelnya, dari yang skala kecil sampai besar. Skala yang paling kecilnya saja untuk senjata nuklirnya Rusia, itu ledakannya itu sama gede dengan yang terjadi di 1945 ketika US itu ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Kalian bisa lihat impact-nya segede apa. Itu baru senjata nuklir paling kecil yang dipunyai oleh Rusia. Kalian bisa bayangkan yang paling gedenya itu seberapa gede impact-nya. Oke? Dan nggak ada yang akan menang dari perang nuklir tersebut, guys. Kalau sama-sama nyerang pakai nuklir ya, sama-sama hancur gitu. Ya walaupun kita mungkin jauh ya dari area Eropa dan juga US dan juga Rusia, tapi ini adalah masalah kemanusiaan, guys. Kita nggak pengen tentunya ini eskalasi sampai perang nuklir, karena ini tidak akan baik untuk siapapun gitu. Orang-orang yang nggak terkena langsung saja, itu kalau masih di areanya, walaupun nggak terkena ledakan langsungnya, tapi masih terkena radiasinya, itu juga akan kena penyakit. Dan sudah ada isu-isu dan rumor-rumor bahwa pemerintahan Amerika Serikat dan juga Ukraina sudah bersiap gitu dengan perang nuklirnya. Karena apa? Karena mereka sudah mulai start untuk membeli obat-obat yang bisa mengurangi efek dari radiasi nuklir. Itu ada beritanya, guys. Jadi kalian bisa cek saja nanti. Tapi ya mudah-mudahan guys tidak sampai ya perang nuklir. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang lebih baik lah gitu ya. Tapi ya sampai sekarang kita belum melihat ada titik terangnya sepertinya guys. Malah tensinya semakin meningkat, dan kita mungkin bakal melihat ada reaksi dari Putin dalam beberapa hari ke depan. Terlebih lagi ini terjadi nih guys. Ini terjadi 1 hari setelah si Putin baru ulang tahun. Baru ulang tahun ke-70, besoknya tiba-tiba dikasih kabar bahwa salah satu jembatannya itu diledakkan dengan truk bom bunuh diri di jembatan yang menghubungkan antara Rusia dan Crimea. Apakah menurut kalian ini akan eskalasi sampai perang nuklir, guys? Atau menurut kalian apa nih titik terang yang bisa ditemuin dari perang ini? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian juga kenapa market kembali terpressure? Karena unemployment rates atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat kemarin itu secara mengejutkan kembali menguat guys, menjadi 3,5%. Nah ini kenapa menjadi berita buruk bagi market? Karena kalau misalnya labor market atau tingkat pengangguran Amerika Serikat masih sangat rendah, oke, maka The Fed bisa asumsikan bahwa mereka masih bisa agresif lagi dalam menaikkan suku bunganya. Dan para pelaku market nggak suka gitu ya kalau misalnya The Fed terlalu agresif, sehingga orang-orang mungkin makin cari aman gitu dan mulai start lagi menjual aset-aset mereka. Sehingga kita melihat stock market dan juga kripto kembali terpressure. Jadi ya, untuk sementara gitu ya, kita belum bisa happy-happy melihat Bitcoin rally dan menuju ke area-area yang kita mau, mungkin ke 28-30 ribu, karena beberapa hal di sini yang sepertinya memang masih menekan market. Jadi uncertainty di market ini lagi sangat tinggi-tingginya guys. Oke, saya sebagai seorang trader gitu ya, seorang trader dari tahun 2013 sampai sekarang, saya belum pernah melihat ada situasi yang seperti ini. Rumit banget dari segi geopolitik, kita juga lagi uncertain banget, dari segi perekonomian juga lagi uncertain banget. Jadi kalau misalnya saya punya saran satu aja gitu ya guys, kalau misalnya kalian sebagai seorang investor, ya pastikan kalian pakailah uang dingin gitu ya. Pastikan pakai uang dingin untuk investasi. Oke? Karena keadaan market seperti ini kita agak sulit untuk menebaknya nanti arahnya kemana. Oke? So, yang paling
baik yang bisa kalian lakukan adalah amankan aset kalian. Oke, kalau misalnya memang kalian udah mempunyai plan-nya gitu ya, memang uangnya untuk diinvestasikan, memang itu uang dingin, nggak akan mengganggu kehidupan kalian sehari-hari, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau misalnya uang tersebut akan kalian pakai sebulan 2 bulan ke depan atau mungkin tahun depan kalian pengen beli rumah pakai uang tersebut, ya jangan diinvestasikan guys, karena sekarang resikonya lagi tinggi banget. Tapi kalau saya pribadi, ya tentunya saya udah sering sampaikan, kalau saya selalu melakukan dollar cost averaging. Kenapa? Karena saya yakin cepat atau lambat Bitcoin bakalan ke all time high-nya lagi, dan terlebih lagi uang yang saya investasikan itu memang jatahnya untuk investasi. Jadi saya nggak bakalan terpengaruh gitu ya. Jadi itu aja sih pesan saya untuk kalian. Dan sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, Bybit adalah salah satu pilihannya menurut saya. Karena di Bybit, kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan. Kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading spot, future, kalian bisa staking fleksibel, kalian juga bisa ikutan launchpad, kalian juga bisa mendapatkan promo gitu ya, dimana ketika kalian trading di spot, kalian nggak perlu bayar fee sama sekali. Dan sekali lagi, launchpad mereka biasa menghasilkan ratusan hingga ribuan persen dalam 1 minggu pertama. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan fitur dari Bybit ini, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu aja sih untuk beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, jika kalian masih ingat di video terakhir di hari Jumat, guys, saya sampaikan bahwa, guys, kita melihat adanya potensial terciptanya double top di sini. Oke, yang tentunya tidak terlihat terlalu baik. Oke, dan ketika kita break dari neckline-nya, yang bisa jadi kalian consider yang di sebelah sini atau mungkin di sini, maka double top yang terjadi di sini itu terlihat valid. Gitu ya, dan memang pada kenyataannya kita melihat sell off terjadi dari sana. Oke, kalau misalnya kalian sempat short atas dasar double top di sini, ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Atau mungkin kalian lebih agresif lagi dan mungkin ngelihatnya di 15-minute chart ini juga sebenarnya sama guys. Kalian lihat di 15-minute chart di sini juga double top tercipta. Oke, di 1-hour chart juga ya terlihat double top, sama aja gitu ya. Jadi hampir di semua time frame kita memang melihat adanya potensial double top, dan sekarang kita udah mendapatkan sell off yang lumayan. Sekitaran 2% kalau kalian ukur dari di sini. Kalau misalnya kalian anggap neckline-nya di sekitaran sini, oke, itu berarti sudah hampir 3%. Dan untuk sementara, kita melihat Bitcoin juga udah break dari area supportnya di sekitaran 19.500 sampai 19.700. Dan selama kita maintain di bawah area ini, ya menurut saya agak sulit bagi saya untuk ke arah bullish gitu ya, dan melihat lagi kita untuk kembali nge-retest area di sini, kecuali kalau kita mampu lagi kembali maintain, break dan maintain di atas area 19.700 dan kemudian membuat bullish continuation pattern. Ini bisa jadi adalah pertanda bahwa kita akan kembali nge-retest lagi untuk resistance-nya di atas. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya cenderung akan lebih ke arah bearish gitu ya. Tapi sekali lagi, namanya chart guys, itu nggak mungkin bergerak hanya ke satu arah. Pasti akan ada pullback-nya terlebih dahulu. Dan untuk sementara, kita udah melihat di 15-minute chart sudah start untuk tercipta semacam bullish divergence di sini. Oke. Jadi itu juga sudah menunjukkan indikasi bahwa selling pressure tercipta di sini udah mulai start untuk berkurang. Terlebih lagi kita juga udah mendekati, kalau misalnya kalian tarik trend line-nya di sini, kita juga udah mendekati area trend line-nya di sini. Jadi yang bisa saya lihat terjadi berikutnya mungkin adalah semacam ini guys. Kita melihat satu lagi sell off ke bawah, kemudian kita akan melihat pullback kembali ke area resistance di sekitaran 19.600. Baru dari sini kita mungkin akan kembali mendapatkan sell off tersebut ke sekitaran area 18.500 sebagai next area major support. Jadi untuk kalian-kalian gitu ya yang sudah sempat short mungkin di sekitaran area di sini atau mungkin di sini, ya kalau misalnya sudah cuan, sudah cukup gitu ya, mungkin kalian at least bisa menggeser stop loss kalian ke arah entry, atau kalian bisa consider untuk closing sebagian. Karena kita sudah mendapatkan ada beberapa indikasi bahwa kita udah melihat selling pressure udah start untuk berkurang. Dan kita memang melihat ada cenderung gitu ya, kita membuat fake out di sini.
Ketika kita drop, membuat lower low baru, itu kemudian langsung di rebound lagi oleh para buyers gitu ya, dan kita melihat ada buying pressure yang lumayan dari sini. Jadi ada beberapa indikasi gitu ya bahwa sudah mulai ada buying pressure lagi datang di sekitaran area di sini. Walaupun yang saya lihat seperti tadi ya guys, bahwa kita kemungkinan masih bisa membuat satu atau dua lagi low, mungkin untuk menargetkan ke sekitaran trendline di sini, baru dari sana kita akan mendapatkan bounce menuju ke sekitaran 19.500-an. Tapi kalau misalnya nih guys, kita langsung breakdown dari trendline ini, oke, maka kemungkinan besar kita akan langsung melihat Bitcoin dalam waktu yang singkat menuju ke sekitaran 18.500 sampai 18.000 dolar. Karena ini adalah range-nya 18.500 sampai 18.300, kurang lebih di sekitaran situ. Dan kalau sampai itu tidak mampu kita maintain juga di sekitaran area di sini, maka kemungkinan besar kita akan jebol dan membentuk lower low baru, guys. Oke, ini yang sebenarnya juga saya harapkan terjadi ya. Kalau mau memang buat lower low baru ya secepatnya lah gitu ya guys. Bosen juga kalau kita setiap hari melihat Bitcoin hanya berada di sekitaran area 20.200 sampai 18.500 di range sekitaran itu aja selama berbulan-bulan gitu ya. Kalau misalnya kita pengen membuat kapitulasi akhir, ya kalau bisa segera mungkin supaya saya juga bisa serok lebih murah gitu ya. Jadi ya itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk kalian yang short, ya mungkin kalian udah perlu consider gitu ya untuk geser stop lossnya ke arah entry, atau mungkin take profit sebagian karena ada beberapa indikasi yang tadi kita sebutkan. Untuk kalian yang long gitu ya, untuk kalian yang mau mencari long maksud saya, ya saya pribadi mungkin akan lebih prefer kalau kita drop lagi sekali lagi ke arah trendline, baru saya mungkin cari setup untuk scalping long. Kenapa? Karena kalau saya long di sini, katakanlah misalnya kalian melihat kok tapi dia breakout dari trendline nih kok. Misalnya kalian menarik trendline-nya di sekitaran sini dan breakout misalnya dari sini. Dan kalian katakan saya mau long kok karena breakout dari trendline. Menurut saya di sini kurang baik gitu setupnya. Kenapa? Karena secara RR atau risk and reward ini kemungkinan tidak akan memadai. Karena naik lagi sedikit kita udah ketemu lagi dengan area resistance sekitar 19.500 sampai 19.700. Jadi reward kalian itu cenderung kecil banget. Sedangkan risknya mungkin kalian harus protect di sekitaran sini, gitu kan? Jadi menurut saya ini nggak worth it. Saya lebih baik menunggu dia drop lower lagi atau lebih dalam lagi, mungkin ke sekitaran 19.000. Oke, dari sini kalau misalnya ternyata dia memang akan break, dari sini mungkin ini RR-nya akan sedikit lebih baik gitu. Itu lebih make sense menurut saya. Atau lebih baik lagi tentunya kalau kalian mendapatkan setup dari area major support di sini, ini tentunya RR-nya akan jauh lebih baik lagi. Oke, jadi ini sekarang permasalahan risk and reward guys. Kalau misalnya kalian melihat untuk trade sekarang risk and reward-nya tidak terlalu memadai, jangan masuk ke market guys. Karena kenapa? Keadaan market sekarang yang lagi uncertain banget. Menurut saya nggak worth it untuk ambil resiko yang terlalu tinggi. Oke, kalau sudah cuan, sudah ambil saja dulu. Oke, sembari kita menunggu market sebenarnya pengen ke arah mana secara midterm gitu ya, karena untuk sementara kita masih melihat dia hanya ranging saja di sekitaran area di sini. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Kita juga lagi berada di hari Minggu, otomatis volume mungkin juga tidak akan terlalu besar. Relax dulu aja guys, mungkin kita baru besok atau lusa akan melihat lagi volume kembali di market. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.